Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, apa kabar? Saya percaya bahwa kita ada hari ini karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, dan karena kemurahannya yang tidak pernah berhenti mengalir dalam setiap hidup kita. Kita bersama lagi dalam Connected in Jesus. So teman-teman semua di rumah, kita boleh ambil waktu untuk bersama-sama menyembah Tuhan ya, bersyukur kepada Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berdoa bersama Tuhan. Terima kasih hari ini kami bersyukur memiliki Tuhan yang sangat setia berjalan bersama dengan kami. Dan kami siapkan hati kami untuk bersyukur, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, kekuatan yang baru, bahkan hadirat Allah, Your presence Lord, turun dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, teramat baik. Kami puji Engkau Tuhan, haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, sangat baik. Terima kasih, terima kasih. Amin. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau
sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Wherever you are, dimanapun Anda berada. Kami puji Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sangat baik dan amat baik Tuhan. Kau sungguh baik Bapa. Kau kekuatan harapanku Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kami selalu memanggil nama-Mu Tuhan, karena kami percaya saat kami berseru kepadamu, Engkau mendengarkan kami. Engkau kekuatan kami, Engkau segalanya Tuhan. Amin, amin, amin. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang
Shalom, haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Connected in Jesus edisi hari ini atau malam hari ini. Puji Tuhan, senang sekali bisa menyapa guys, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada menyaksikan live streaming kami di 20 akun media sosial kami. Biarlah firman Tuhan malam hari ini akan saya sampaikan, biarlah memberkati banyak orang. Mari share link live streaming ini dimanapun kepada siapapun untuk berkati banyak orang. Sekali lagi, share link live streaming pada malam hari ini kepada temanmu, saudara-saudaramu, keluargamu, siapapun itu di luar sana. Jika engkau ingin berkati orang banyak, mari bagikan link live streaming malam hari ini. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai mendengarkan isi hati Tuhan, firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu, atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi yang menyaksikan tayangan malam hari ini. Tuhan Yesus, malam hari ini kami ingin mendengarkan isi hati-Mu, firman-Mu. Tuhan Yesus, berbicaralah Engkau, pakai bibir mulut hamba-Mu ini, biarlah Roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, mendidik kami dalam kebenaran, dan merubah kelakuan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan penuh kuasa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita perkatakan setiap hari, setiap saat. Hari ini hari berkat, hari ini hari sukacita, hari ini hari kesembuhan, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan. Perkatakan setiap saat, setiap hari, kata-kata yang positif, kata-kata yang memberkati. Biar kita terus melangkah bersama Yesus, ada kekuatan, ada kemenangan. Mau kita berharap bergantung sepenuhnya pada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Malam hari ini kita akan membaca dalam Perjanjian Lama, firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, dalam Bilangan 9 ayat 17 sampai 18 dan Bilangan 22. Mari kita baca Bilangan 9 ayat 17 dan 18 dan ayat 22. Ada 3 ayat yang kita akan bacakan. Namun sebelum saya bacakan firman Tuhan ini, tema khotbah saya pada malam hari ini yaitu kapan harus stop atau berhenti dan kapan harus gas. Kapan harus stop atau berhenti dan kapan harus gas atau berjalan. Ini menarik firman Tuhan malam hari ini, bagaimana kita harus mengikuti tuntunan Tuhan. Kapan Tuhan nyatakan berhenti, kapan Tuhan nyatakan berjalan. Seperti bangsa Israel yang akan kita baca malam hari dalam Bilangan 9 ini. Mari kita baca dalam Bilangan 9 ayat 17 dan 18 serta ayat 22. Ayat 17, dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel itu pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Ayat 18, atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Ayat 22, berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara guys, amanat teks atau konteks historis ayat atau Bilangan 9 ayat 17, 18 dan 22 pada malam hari ini, bangsa Israel waktu itu berada di padang gurun, sebuah tempat yang mematikan jika salah melangkah. Tidak ada GPS, tidak ada kompas, tidak ada peta waktu itu. Kunci kelangsungan hidup mereka hanyalah satu, tiang awan dan tiang api. Tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Ayat ini menekankan ketaatan sesungguhnya, ketaatan bangsa Israel kepada Allah terhadap pergerakan awan tersebut.
Frasa atas titah Tuhan dalam ayat 18, atas titah Tuhan orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah, ini menarik dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani sangat menarik. Kata yang digunakan titah dalam bahasa Ibrani adalah alpi. Alpi. Al berarti di atas, sesuai dengan atau menurut. Pi berasal dari kata dasar P yang secara harfiah berarti mulut. Oleh karena itu secara harfiah frasa alpi berarti sesuai dengan mulut Allah atau berdasarkan perkataan atau titah langsung dari Tuhan. Ini maksud dari Bilangan 9 ayat 17, 18 dan 22. Ini menunjukkan tingkat keintiman bangsa Israel. Dan mereka tidak bergerak berdasarkan logika atau strategi militer atau strategi perang atau voting suara terbanyak, tapi mereka bergerak atas titah Allah, suara Allah. Ketaatan mereka bukan cuma sekedar aturan, melainkan respon mereka terhadap suara Allah itu sendiri. Di saat awan bergerak, awan diam. Ketika Tuhan bilang jalan, mereka berjalan. Ketika Tuhan bilang bergerak, mereka bergerak. Ketika Tuhan bilang stop, stop mereka. Itu yang bangsa Israel, ketaatan mereka waktu di padang gurun bersama Allah menyertai mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kita hidup di zaman yang mengagungkan kecepatan. Saat ini orang bilang makin cepat makin baik. Gas terus, jangan berhenti. Istirahat itu hanya untuk orang lemah. Itu dunia. Akibatnya kita sering mengalami berbagai kesalahan fatal. Misalnya menerobos lampu merah. Kita tetap gas, memaksakan kehendak, padahal Tuhan sudah kasih sinyal untuk berhenti atau stop lampu merah. Akhirnya kita tabrakan. Masalah, kecelakaan, kesehatan, sakit, penyakit. Itu yang terjadi. Misalnya juga parkir di lampu hijau. Kita malah stop karena takut atau malas parkir di lampu hijau. Padahal Tuhan sudah kasih sinyal gas. Artinya kita harus berjalan, bergerak. Akhirnya kita kehilangan momentum dalam kesempatan, stagnan, tidak bergerak karena malas. Malam hari ini saya mengajarkan tentang kepekaan rohani kita. Kepekaan rohani kita tahu kapan harus rem dan kapan harus ngegas. Kapan harus ngegas dan kapan harus rem. Bayangkan kalau kita sedang menyetir mobil, guys, kita sedang menyetir mobil, apa yang lebih penting? Apakah pedal gas atau pedal rem? Apakah pedal gas atau pedal rem yang paling penting? Dua-dua sama penting. Tapi dua-dua kalaupun hanya punya gas itu akan membunuhmu. Mobil hanya punya rem itu akan tidak membawamu kemana-mana. Itu yang terjadi. Banyak orang Kristen hidupnya berantakan karena apa? Bukan karena mereka tidak punya skill atau tidak punya iman, tapi waktunya yang salah. Mereka gas saat Tuhan suruh berhenti, mereka berhenti saat Tuhan suruh maju. Itu yang terjadi. Mari malam hari ini, jika Tuhan suruh engkau bergerak, bergeraklah. Jika Tuhan suruh engkau berhenti, berhenti. Berikan jeda. Jangan engkau ngegas terus atau ngerem terus. Peka ada terhadap suara Tuhan. Lebih sensitif mengikuti suara Tuhan. Baik itu melalui firman Tuhan, melalui khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan, dari mentor-mentor rohanimu, dari teman-temanmu, dari orang tuamu, dari keluarga, dari pasangan suami istrimu. Harus lebih peka agar engkau berjalan dalam kehidupan yang terarah, teratur. Poin utama dalam firman Tuhan malam hari ini, membaca signal titah Tuhan atau alpi. Membaca signal alpi atau titah Tuhan. Bagaimana kita tahu waktunya Tuhan menyuruh kita berhenti atau maju? Ini yang penting. Bagaimana kita tahu waktunya Tuhan suruh berhenti atau kita maju? Berikut adalah indikator praktisnya, yaitu kapan harus stop. Kapan kita harus stop atau sinyal lampu merah kita. Saat awan itu diam, Israel harus berkemah, harus berdiam. Berarti bangsa Israel waktu itu di padang gurun. Terkadang diam itu sehari, sebulan atau setahun. Menunggu itu membosankan, tapi di sanalah karakter kita dibentuk. Menunggu itu membosankan, tapi di sanalah karakter kita dibentuk. Kita makin taat, makin setia mengiringi Yesus. Banyak orang Kristen saat ini mengatakan bahwa Pak Pendeta, saya mengalami kehampaan, tidak mengalami apa-apa selama menjadi Kristen. Karena apa? Karena mereka hanya mencari agama Kristen, bukan mencari Yesus. Pandanglah pada Yesus, taat pada Yesus.
Kau tidak akan dapat apa-apa karena engkau hanya mencari agama Kristen. Jika engkau mencari Kristus, carilah taat dan setia mengiringi Yesus. Jangan engkau hanya mencari Kristus pada hari Minggu saja, 1,5 jam saja, 1 jam saja engkau cari Yesus. Senin sampai Sabtu engkau cari dunia ini. Ini yang mengerikan. Dalam Bilangan 9 ayat 22 tadi mengatakan, Bilangan 9 ayat 22 mengatakan, berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Mereka tidak bergerak. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Ini ketaatan mereka. Kita harus belajar bahwa bangsa Israel yang tegar tengkuk pun mereka taat waktu itu. Jika Allah suruh bergerak, bergerak. Jika Allah suruh berhenti, berkemah, mereka berkemah. Karena apa? Ada petunjuk, ada tita Allah, ada suara Allah. Kita harus lebih peka lagi mendengar suara Tuhan. Apa maunya Tuhan? Jika engkau mengikuti suara Tuhan, engkau hidup dalam kebenaran. Jika engkau tidak mengikuti suara Tuhan, engkau mengikuti dunia ini. Itu aja perbedaannya. Tanda kita harus stop, tanda kita harus berhenti atau stop, yaitu kita kehilangan damai sejahtera. Dalam Kolose 3 ayat 15 mengatakan, damai sejahtera Kristus harus memerintah, jadi wasit dalam hidup kita. Jadi wasit. Jika kita mau mengambil keputusan, baik bisnis, pacaran, pekerjaan, pelayanan, hati ini gelisah, tidak ada damai, wasit sudah meniup peliut, tandanya stop, jangan menerobos. Tanda harus kita stop atau berhenti. Kedua, motivasi yang salah. Periksalah batin kita. Dalam Mazmur 139 ayat 23, jika kita mau gegas atau bergerak hanya karena ego, gengsi atau FOMO ikut-ikutan, atau ingin buktikan diri pada teman-temanmu, pada orang-orang yang mengenalmu bahwa engkau orang yang punya power, punya kuasa, itu berbahaya. Tuhan jarang memberkati langkah orang-orang yang dimulai dari kesombongan. Tanda kita harus stop. Yang ketiga, pintu tertutup berulang kali. Seperti Paulus yang dilarang Roh Kudus untuk pergi ke Asia dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 6. Jika kamu sudah berusaha maksimal, seakan-akan doa tidak dijawab, pintu tertutup, jangan didobrak paksa, jangan melawan. Terus cari Yesus, berjalan menuju Yesus, jangan engkau melawan. Berhenti sejenak, langkah perlahan mendekati Yesus. Mungkin Tuhan juga punya rencana yang lain untuk engkau lebih indah dipakai Tuhan. Hal-hal yang buruk itu untuk memberikan kita suatu kebaikan menurut versi Tuhan. Kadang-kala iblis melempar kita dengan jeruk, melempar kita dengan durian, tapi Tuhan bisa memakai jeruk dan durian itu menjadi jus lemon, jus durian yang membuat kita dahaga. Itulah alat turut bekerja dalam setiap kehidupan kita, baik itu buruk maupun baik, ataupun terburuk sekalipun, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, jangan anggap itu stop atau menunggu sebagai waktu yang terbuang. Itu adalah waktu pemeliharaan Tuhan, waktu kita untuk diproses Tuhan. Mari sama-sama malam hari ini kita terus berpikir bahwa apa yang Tuhan buat baik adanya. Dengan kita menunggu sabar, Tuhan pasti punya rencana yang indah untuk kehidupan kita. Kita dilatih untuk bersabar, untuk tekun dan taat dan setia. Yang kedua, kapan kita harus bergerak? Kapan kita harus gas terus atau bergerak? Atau sinyal lampu hijau ini. Bilangan 9 ayat 21 mengatakan, Bilangan 9 ayat 21 mengatakan, ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam, apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Entah itu pagi-pagi buta atau tengah malam, jika awan bergerak, mereka harus melipat tenda dan bergerak bersama-sama awan itu. Tiang awan dan tiang api. Tanda kita harus bergerak terus, kita harus gas terus. Yang pertama, ada firman Tuhan, rema yang jelas dalam kehidupan kita. Ingat konsep alpi tita Tuhan. Jika Tuhan sudah bicara lewat firman-Nya, lewat konfirmasi mentormu, pemimpin rohani, pengkhotbah, dan ininya jelas, jangan ragu. Jangan ragu untuk melangkah. Ketakutan bukan alasan untuk kita berhenti. Ketakutan kita harus lawan. Biasa bisikan-bisikan iblis akan buat engkau drop, akan buat engkau
depresi, ketakutan karena apa? Iblis membisik engkau akan gagal, engkau tidak akan berhasil. Kita harus terus bergerak karena ada konfirmasi, ada suara Tuhan yang kita dengar. Tanda kita harus bergerak terus. Yang kedua, ketidaknyamanan suci. Kadang Tuhan mengizinkan situasi yang tidak nyaman, seperti kita memaksa keluar dari zona nyaman. Jika hatimu mulai resah dan keadaan biasa-biasa saja atau zona nyaman ini, dan rindu melakukan sesuatu yang lebih besar bagi Tuhan atau dalam pelayananmu, itu mungkin sinyal hijau untuk kita bergerak. Jika engkau ada damai sejahtera, ada sukacita, engkau mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya, bergeraklah. Tanda kita harus bergerak lagi. Yang ketiga, kebutuhan mendesak dan kapasitas tersedia. Seperti orang Samaria murah hati, dia melihat kebutuhan, dia punya kemampuan. Jangan menunggu suara guntur, suara kilat atau apa untuk berbuat baik. Mari bergerak terus. Alkitab berkata, barang siapa tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Dalam Yakobus 4 ayat 17. Hal-hal untuk kebaikan, gas terus, jangan pernah berhenti. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Yang paling terakhir, kesimpulan firman Tuhan malam hari ini itu, hidup kekristenan bukan soal seberapa cepat kita berlari. Hidup kekristenan bukan seberapa cepat kita berlari, tapi seberapa akurat kita mengikuti pimpinan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kalau Tuhan bilang stop atau berhenti, jangan paksa jalan, nanti kita kecelakaan. Kalau Tuhan bilang gas atau bergerak, jangan kita diam saja, nanti ketinggalan. Kunci dari bilangan 9 ini adalah mata yang tertuju pada awan. Mata kita, hati kita harus fokus pada Yesus. Malam hari ini pesan firman Tuhan, hati kita harus fokus pada Yesus, firman Tuhan, kita Tuhan, suara Tuhan. Jangan fokus pada padang gurunnya, jangan fokus pada masalahmu, jangan fokus pada problema hidupmu, tapi fokus pada Yesus, pandang pada Yesus. Jangan fokus pada tetangga, jangan fokus pada orang-orang di sekitarmu, tapi fokuslah pada awan hadirat Tuhan itu. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Jadilah orang Kristen yang fleksibel di tangan Tuhan. Siap berhenti kapan saja dan siap bergerak kapan saja, asalkan IP Yahweh itu sesuai dengan titah Tuhan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi mari kita orang Kristen fleksibel di tangan Tuhan. Kita bergerak kapan saja dan berhenti kapan saja, asalkan itu sesuai dengan titah Tuhan, suara Tuhan. Jangan suara dunia ini. Dunia ini membisingkan kita, membuat pikiran kita bercabang-cabang. Mari fokus ke Yesus, kita akan mengalami damai sejahtera dan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Guys, saudara-saudari, biarlah firman Tuhan malam hari ini mengajar kita, mendidik kita dalam kebenaran, dan memperbaiki kelakuan hidup kita, dan menyatakan kesalahan kita bahwa kita makin fokus pada Yesus, fokus pada alpi atau tita atau suara Tuhan ini untuk kita, kapan kita bergerak, kapan kita berhenti. Kita harus fleksibel sebagai orang Kristen. Kapan bergerak, kapan berhenti, tapi harus sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu ini menguatkan kami, merubah kami, mendidik kami dalam kebenaran. Bahwa kami makin setia, kami harus fokus kepada tiang awan dan tiang api. Harus fokus kepada suara-Mu, firman-Mu malam hari ini. Ampuni kami atas kesalahan kami yang selalu fokus pada dunia ini. Malam hari ini kami berjanji, kami akan fokus kepada Engkau. Kapan kami bergerak, kapan kami berhenti, sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya, kami dikuatkan malam hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu dilepaskan. Apapun masalahmu, pergumulanmu, malam hari ini Tuhan Yesus telah melihat dan telah tergerak hatinya untuk berbelas kasihan. Dia akan memulihkan engkau, berikan kekuatan, kesembuhan. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan Yesus berhasil dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom. Sampai jumpa pada Connected Yesus pada besok malam di waktu yang sama. Connected Yesus Digital Ministry Indonesia. Amin. Yakin teguh Yesus abadi.
ciptaan baru. Katakan, Roh Kudus. Sama-sama kita nyanyikan, aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bahagia. Katakan memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Mari sama-sama angkat tanganmu. Let's sing. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Katakan, memuji Yesus selamanya. Memuji, memuji Yesus selamanya. Oh, memuji Yesus selamanya. Selamanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, selamanya. Amin. Halo teman-teman semuanya.